ada salah seorang imam yang sangat mustajab doanya, namanya Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, beliau berasal dari suku Arab tetapi dari daerah Yaman. Kemudian hijrah. Al-Auza'i ini sebuah daerah di pintu masuk kota Beirut, Lebanon. Oleh karena itu, kalau kita berkunjung ke Lebanon, ada satu daerah namanya Mahallah Al-Auza'i, kawasan Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i ini termasuk orang yang sangat tunduk sekali, ibadahnya rajin, setiap malam tidak pernah lupa berdoa. Dan doa-doanya sangat monumental. Nah ini, doanya sangat monumental. Kurang lebih hidup sekitar 70 tahun. Ayahnya dulunya pegawai negeri di kerajaan Umayyah, meninggal pada saat kecil. Oleh karena itu Imam Al-Auza'i dalam posisi sebagai anak yatim. Tentang kealimannya sudah tidak usah diragukan lagi. Beliau hidup semasa imam-imam besar. Sebelum ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, yang pertama mendirikan mazhab walaupun tidak diputuskan adalah madhab Al-Auza'i. Jadi ini induknya madhab-madhab. Saking alimnya, dalam sebuah halaqah Imam Al-Auza'i ini bisa menjawab 70.000 pertanyaan. Bayangkan. Dan hormatnya imam-imam pada saat Imam Al-Auza'i ini menunaikan haji, begitu masuk kota Mekah disambut oleh Imam Sufyan As-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Dua orang ini sudah menjadi imam, dua orang ini sudah menjadi orang alim. Tapi karena penghargaan kepada Imam Al-Auza'i, begitu masuk Mekah, tali kekang onta itu dipegang oleh dua orang ini. Imam Sufyan As-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, dan Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Akhirnya duduk di Ka'bah. Nah, beberapa ulama-ulama besar belajar ke Imam Al-Auza'i. Nah, keistimewaannya kalau sudah malam, habis dipakai untuk sholat, baca Quran, dan menangis. Beberapa kali pembantu-pembantunya itu heran, kok kenapa bantal dan tikar Imam Al-Auza'i itu basah? Dikiranya kena ompol anak kecil. Ditanyalah kepada orang terdekat, kenapa kok tikar Imam Al-Auza'i itu sampai basah seperti itu? Karena tetesan air mata dari Imam Al-Auza'i. Bayangkan, ahli menangis beliau. Dan kecerdasannya Masya Allah. Suatu hari berkumpul di rumah Imam Yahya Al-Qattan, imam besar juga. Imam Yahya Al-Qattan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan As-Tsauri, dan Imam Al-Auza'i. Imam Yahya Al-Qattan bertanya kepada Imam Malik, pendiri madhab Maliki, siapa kira-kira di antara kita yang paling alim? Imam Malik ditanya begitu. Imam Malik menunjuk ke Imam Al-Auza'i. Bayangkan orang-orang alim yang masing-masing membuat madhab yang berbeda, kumpul di sebuah perhelatan, berdiskusi, berdiskusi dan macam-macam. Nah, sempat keluar dari Beirut ke Damaskus karena ketika itu dikejar-kejar oleh salah seorang gubernur dari Bani Abbasiyah yang namanya Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali ini menyampaikan 3 pertanyaan kepada Imam Al-Auza'i. Gimana kira-kira hukum menyingkirkan orang-orang Umayyah? Halal atau haram? Dijawab dengan bijaksana oleh Imam Al-Auza'i, tergantung niatnya. Marah di sebuah pengadilan. Artinya jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abdullah bin Ali, salah seorang gubernur dari Abbasiyah. Dia punya kepentingan untuk memperkuat posisinya. Jawaban yang kedua,
Kira-kira darah orang-orang Umayyah kalau dibunuh halal atau haram? Dijawab oleh Imam Al-Auza'i, membunuh dan mengalirkan darah sesama muslim haram. Belum lagi. Yang terakhir, bagaimana hukumnya mengambil kekayaan orang-orang Umayyah? Lebih baik tidak punya daripada kita melakukan sesuatu yang zalim. Di sini menunjukkan bagaimana seorang yang namanya Imam Al-Auza'i memegang sebuah prinsip. Pada saat zaman Khalifah Ja'far Al-Mansur, Khalifah keempat dari Daulat Abbasiyah, sudah mulai berkembang paham-paham Qadariyah. Orang-orang tidak ada yang berani memberikan jawaban ke orang-orang Qadariyah. Akhirnya tampillah Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, nih ada orang-orang Qadariyah, coba Anda hadapi. Orang-orang Qadariyah sudah sangat menafikan yang namanya akal, berbeda dengan Jabariyah. Baik, kalau kamu bisa memberikan jawaban kepada saya 3 pertanyaan yang saya ajukan, saya akan ikut faham Qadariyah. Kira-kira pertanyaan pertama, kata Imam Al-Auza'i kepada orang-orang Qadariyah, apa-apa yang sudah Allah takdirkan dan dalam bentuk perintah, kemudian Allah menghalangi qadar itu dan perintah itu, mungkinkah untuk Allah? Wah, aku bingung, kata orang Qadariyah. Itu belum masuk dalam mainstreamku, itu belum masuk dalam wawasanku. Apa ada yang seperti itu? Ada. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, tetapi Allah halangi. Dalam bentuk si iblis sendiri itu tidak sampai sujud. Terus kalau yang tadi Allah menghalangi tetapi tetap dilanggar buah khuldi, ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Auza'i kepada orang-orang Qadariyah. Nah, ini salah satu bentuk atau salah satu contoh imam yang senantiasa berdoa sampai menangis, sehingga pada saat wafatnya itu beliau itu dalam posisi menghadap kiblat dan muka begini, sedang berdoa. Itu namanya Imam Al-Auza'i. Sayang fahamnya ini akhirnya tersingkir dengan madhab Maliki, termasuk muridnya. Kalau kita membaca sejarah madhab-madhab, maka madhab yang pertama adalah madhab Al-Auza'i. Sangat keras. Saat ditanya oleh Imam Ja'far Al-Mansur, di sini menunjukkan kecerdasan Imam Al-Auza'i. Daulat Abbasiyah pakaian kebesarannya hitam, diganti dari Daulat Umayyah yang pakaian kebesarannya hijau. Kalau Wahabi sekarang kebesarannya merah. Imam Abu Ja'far nanya, kok kenapa Tuan Imam kok tidak menggunakan pakaian hitam? Maaf, di Sam, kalau Sam itu Syria sekarang, Sultan dibanding dengan Imam Al-Auza'i lebih terkenal dan lebih dihormati Imam Al-Auza'i daripada Sultan sendiri. Bertanya, kenapa engkau tidak menggunakan kain hitam? Dijawab dengan cerdas dan spontan. Ini kehebatan spontanitas Imam Al-Auza'i. Orang yang tawaf pakai kain ihram, ihramnya putih. Orang yang nikah pakai kain putih. Orang yang meninggal kafannya juga putih. Tolong cerna 3 kegiatan ini. Itu jawaban yang disampaikan Imam Al-Auza'i. Imam Ja'far Al-Mansur orang yang cerdas. Oh iya, tawaf ini ibadah. Nikah ini jawabannya sangat terkait dengan ibadah. Ibadah, pernikahan, meninggal, itu kan semua rahasia Allah. Itu direpresentasikan dengan warna putih yang mengandung kesucian. Oleh karena itu Imam Al-Auza'i gak mau terbawa arus, harus pakai kain hitam. Nah,
Ini cerita tentang filosofi warna.